Setiap orang pasti pernah membayangkan ingin menjadi orang lain, lebih tampan, lebih tinggi, lebih langsing, atau lebih menarik. Tapi bagaimana jika keinginan itu menjadi kenyataan setiap hari dan bukannya menjadi anugerah, justru berubah menjadi kutukan? Itulah yang dialami oleh Wu Jin, seorang pria biasa yang menjalani kehidupan yang luar biasa sekaligus menyakitkan. Setiap kali ia terbangun dari tidur, tubuhnya berubah. Ia bisa menjadi pria tua, anak kecil, wanita muda, orang asing, atau bahkan seorang manula. Jenis kelaminnya, usianya, bahkan rasnya tak pernah bisa ia tebak setiap paginya. Namun di balik perubahan yang konstan itu, ada satu hal yang selalu tetap: pikirannya, jiwanya, hatinya. Ia selalu tetap Wu Jin. Karena perubahan itulah, Wu Jin menjalani hidup dalam kesendirian. Ia bekerja dari rumah sebagai desainer furnitur yang jenius. Sebuah profesi yang memungkinkan ia menghindari dunia luar dan menyembunyikan rahasianya. Satu-satunya orang yang tahu siapa dia sebenarnya adalah Sang Baek, sahabat sejatinya dan ibunya yang penuh kasih. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Yisu. Yiso adalah karyawan toko furniture yang penuh semangat dan kecerdasan. Saat Wu Jin melihatnya untuk pertama kali, ia langsung jatuh hati. Pada hari itu, tubuh Wu Jin sedang berada dalam wujud seorang pria tampan. Dan seperti mimpi yang terlalu indah, Yiso pun membalas ketertarikannya. Tapi Wu Jin tahu, waktunya terbatas. Ia tidak bisa tidur malam itu, karena jika ia tidur, tubuhnya akan berubah. Maka ia menahan kantuk, menahan rasa lelah yang menyiksa, hanya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yiso sebagai dirinya yang sekarang. Hari-hari berikutnya menjadi kenangan yang manis dan juga getir. Wu Jin mengajak Yiso berkencan, pergi ke taman bermain, mencuri momen kebahagiaan selayaknya pasangan normal. Tapi ia bukan orang normal. Ia hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa tubuhnya bisa berubah kapan saja. Dan pada akhirnya, tubuhnya pun menyerah. Ia tertidur dan bangun sebagai orang lain. Dengan berat hati, Wu Jin mulai menghindari Yisu, tapi perasaan tak bisa dipadamkan, ia tak bisa berpura-pura tidak peduli. Maka ia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Yisu datang ke rumah Wu Jin dan ia membuka semua rahasianya. Ia menunjukkan foto-foto dari tubuh-tubuh yang pernah ia miliki. Ia bercerita tentang hidupnya yang selalu berubah setiap pagi. Tentang bagaimana ia tidak pernah bisa mencintai dengan wujud yang tetap dan bagaimana ia takut kehilangan satu-satunya orang yang bisa mencintainya. Yisu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah cinta yang menantang logika, menantang batas fisik. Tapi ia tahu, pria yang dicintainya tetaplah sama, apapun bentuk luarnya. "Aku tidak peduli kau terlihat seperti siapa," katanya dengan suara lirih. "Selama hatimu tetap sama, aku tetap di sini." Dan mereka pun memulai hidup baru bersama. Yiso belajar menerima perubahan Wu Jin. Ia belajar mengenal Wu Jin dari suara, dari gerak-geriknya, dari cara ia tertawa dan cara ia menyentuh. Bahkan tanpa wajah yang sama, ia bisa tahu kapan itu adalah Wu Jin. Namun dunia luar tidak semudah itu. Orang-orang mulai berbisik. Mereka melihat Yiso bersama pria yang berbeda setiap hari. Reputasinya dipertanyakan. Tekanan sosial mulai menghimpit. Dan yang paling menyakitkan, hatinya sendiri mulai lelah. Yisu mulai kehilangan tidur. Ia harus terus waspada, menebak siapa yang menjadi Wu Jin setiap hari. Ia tersenyum di depan umum, tapi menangis di malam hari. Meski cintanya kuat, hatinya mulai rapuh. Melihat penderitaan Yisu, Wu Jin sadar, cinta kadang berarti melepaskan. Maka dengan air mata, ia pamit. Ia menghilang dari hidup Yisu tanpa kabar, tanpa jejak. Hari-hari pun berlalu. Yisu mencoba melanjutkan hidupnya, tapi hatinya tetap tertinggal di masa lalu. Ia menatap setiap wajah yang melintas di jalanan, berharap salah satunya adalah Wu Jin. Ia tak menyerah. Ia percaya cinta mereka belum berakhir. Sampai suatu hari, di sebuah toko antik di Republik Ceko, Yisu melihat seorang pria berdiri memandangi jendela. Pria itu menoleh. Senyum itu, meski wajahnya asing, hatinya tahu, itu Wu Jin. "Sudah lama ya?" kata pria itu dengan suara bergetar. Yisu mengangguk. Air mata menetes tanpa diminta. "Aku masih mencintaimu," kata Wu Jin. "Aku juga," balas Yisu. Dan di sanalah, jauh dari tanah air, mereka memulai lembaran baru. Wu Jin melamarnya. Yisu menerimanya.
Kini mereka tidak lagi takut pada perubahan, karena cinta mereka sudah menembus batas yang tak terlihat. Cinta sejati bukan tentang wajah yang sama setiap hari, bukan tentang foto berdua yang serasi, tapi tentang mengenali satu jiwa, berapapun kali ia berubah rupa. Dan dari semua bentuk cinta yang pernah ada, cinta antara Woojin dan Iso adalah salah satu yang paling indah, karena mereka tidak mencintai tampilan, tapi kebenaran yang tersembunyi di dalamnya.